Yang menjadi pertarung Jokowi adalah IKN. Karena para investor itu sekarang mereka ragu untuk memberikan suatu komitmen untuk berinvestasi. Itu masalah besar. Jadi kalau Pak Jokowi tidak gerak habis-habisan, kasihan. Bang kemarin memang yang paling komitmen untuk lantik itu Prabowo. Prabowo itu sangat siap sehingga dia mulai rasa kedekatan bahwa dengan Prabowo kan dia pemimpin partai. Sementara dari sisi Ganjar sebagai petugas partai. Kalau Ganjar menurut saya dia politisi yang bagus lah, maksudnya untuk dia sangat dari sisi kedekatan dengan rakyat, orangnya komunikatif, punya visioner, dan juga istilahnya ya loyalis nasionalis itu Ganjar itu luar biasa itu. Lalu kedekatan dengan semua, dia punya kelebihan itu dalam memecahkan masalah itu dia gunakan pendekatan komunikasi ya. Segala hal itu permasalahan apapun kalau dikomunikasikan itu bisa terurai. Lalu penguasaan budaya Jawanya kuat, jadi dia kalau pakai bahasa Jawa itu orang-orang yang melekat. Memang tidak ada yang bersih-bersih sih, maksudnya dari semua kandidatnya. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa ya. Ganjar, Anies, apalagi mungkin sampai muncul orang-orang di luar dari 3 orang yang sudah dinominasi, bisa saja ada. Dideklarasikan dalam satu paket full itu tidak boleh satu partai sendirian, tidak boleh, karena mengelola negara ini butuh gotong royong. Tidak boleh, maksudnya karena kita menganggap kita partai terbesar, survei elektabilitas dari kita harus makan sendiri, itu riskan, sangat riskan. Karena itu akan melahirkan budaya otoriter. Kagetnya begini kan, awalnya kan mereka sepertinya tidak mau calonkan Ganjar itu dari internalnya. Mereka mau kasih naik itu siapa? Ibu Puan Maharani, lalu Jokowi dengan dia punya teman dekatnya Pak Rudi. Itu kan bermain habis-habisan supaya bagaimana sampai Ibu Megawati harus hatinya sampai lulu itu. Kalau seandainya Ganjar tidak naik, maka Jokowi bilang dia angkat Prabowo. Itu yang menjadi beban di tubuh fiksi di dalam internal PDP, sehingga mau tidak mau untuk selamatkan ya angkat Ganjar sudah. 4 hari sebelum pengumuman itu kan sempat Pak Hasto Sekjen PDP kan minta Pak Rudi yang dari Solo itu kan minta maaf karena bilang Pak Rudi sudah umumkan duluan itu. Akhirnya Pak Rudi juga sempat secara terbuka memberikan permintaan maaf bahwa dia tidak bermaksud mendahului Ibu Megawati. Itu semua mereka marah sekali. Sampai Pak Rudi minta maaf itu. Itu memang satu strategi Jokowi, dia melekatkan pada orang lain apakah dengan cara itu. Lalu dia kan sempat bawa Ganjar dengan Prabowo kan dalam tim terus. So, maksudnya begini, kalau memang mereka tidak angkat dia angkat salah satunya. Lalu dia bangun poros partai, beberapa pendekatan ke ketum partai besar itu. Jadi memang saya lihat Ganjar ini sebenarnya itu strateginya Jokowi, bukan murni ke dalam, karena orang internal sebenarnya tidak mau. Karena pertaruhan dari Jokowi itu bukan siapa yang melanjutkan programnya dia, tapi menjadi pertarung Jokowi adalah IKN. Apa asasnya itu IKN? Karena para investor itu sekarang mereka ragu untuk memberikan suatu komitmen untuk berinvestasi kalau calon presiden selanjutnya siapa yang mau menanti tidak. Itu program IKN itu. Itu masalah besar. Jadi kalau Pak Jokowi tidak gerak habis-habisan, kasihan. Bang kemarin memang yang paling komitmen untuk lantik itu Prabowo. Prabowo itu sangat siap sehingga dia mulai rasa kedekatan bahwa dengan Prabowo kan dia pemimpin partai, sehingga cara membawa gerbongnya mudah. Sementara dari sisi Ganjar sebagai petugas partai. Itu yang memang perlu, sehingga lebih baik perlu banyak bangun koalisi multi partai. Ada keterbukaan bahwa membangun bangsa ini butuh keterlibatan banyak pihak. Jadi sebaiknya pendekatan elit politik itu untuk bersama. Cukup 2 saja supaya anggaran jangan terlalu ribet sih, lalu pecah belah di masyarakat kecil ini kan sangat nyata sekali. Kalau cukup 2 saja atau 3 partai, tapi memang kita tidak punya wewenang, sudah kita hanya berharap bahwa
pilihan ke depan memang betul-betul bisa melanjutkan program Jokowi, tapi intinya itu IKN itu memang harus menjadi pertaruhan itu. Karena rakyat sudah siap melihat tentang ibu kota negara baru yang progres untuk itu kan sebenarnya pembangunan yang sangat visioner oleh Jokowi. Dan itu pertarungan nama besar Jokowi itu adanya di IKN. Tidak ada yang lain. Program-program lain bisa dibuat oleh capres lain yang maksudnya orang-orang bisa, tapi memindahkan ibu kota negara itu hanya Jokowi. Nah, itu sepanjang masa orang akan ingat. Dan itu yang memang harus bermain habis-habis dalam strategi dia supaya Ganjar yang menurut dia bisa membawa Rana itu bisa tercapai itu. Karena figur yang bisa menurut Jokowi bisa membawa itu Ganjar itu akomodatif sekali ya, maksudnya akomodatif sekali, bisa mendengarkan orang. Saya kira itu model kepemimpinan yang tepat dalam konteks Pancasila, karena kekuatan bangsa ini itu ada di persatuan dulu, Pak. Untuk membangun negeri ini harus ada unsur kesamaan persatuan dulu. Orang-orang berbeda politik itu kan karena menuju kekuasaan, tetapi nomor satu dan elemen dengan potensi itu yang dilihat Jokowi. Dia bilang oke, dalam konstelasi politik pasti ada yang kalah dan menang, tapi yang kalah itu punya potensi luar biasa juga. Kalau kita memanfaatkan mereka, itu yang menurut saya seorang hebatnya seorang Jokowi. Pak Jokowi itu sebenarnya semua elemen bangsa itu dia melihat bahwa butuh dirajut untuk membangun negeri ini. Persoalan dia dari partai mana, dengan sudut ideologi yang lain mungkin itu saya kira Pak Jokowi lebih tahu. Dan dia ketika dia merangkul Prabowo itu kan sebenarnya ditolak oleh Surya Paloh. Ketika Prabowo masuk, langsung Surya Paloh langsung mendekat ke Anies Baswedan. Bacaan dari awal dari situ. Nah, karena pemahaman Surya Paloh, dia sudah berdarah-darah dari awal. Kenapa? Bukannya calon itu diambil dari pihaknya mereka, dari koalisinya mereka. Jadi itulah kepenting cara berpikir kepemimpinan berbeda. Itulah kehebatan Jokowi. Dan benar dia ketika dia memilih Prabowo masuk dalam kabinet, Prabowo memberikan nilai tambah ya di Kementerian Pertahanan. Contoh, dari dulu tidak ada Kementerian Pertahanan membangun politeknik kampus atau ke rumah sakit, tidak ada itu. Dia benar-benar menyumbangkan segala potensi yang dia miliki, lalu dengan sumber daya negara punya, dia habis-habisan untuk negara bangsa ini. Lalu dia ulang-ulang tentang persatuan NKRI, merah putih, bagaimana kita berbeda-beda dalam kepentingan partai dan tujuan ideologi, tapi kesatuan bangsa itu menjadi nomor satu untuk membangun republik ini. Sebenarnya dia mau tuh Prabowo gandeng Ganjar, di dalam batinnya dia itu PDP marah bahwa kita partai besar tidak boleh jadi wakil, dan itu sudah berulang kali diomongkan oleh elit PDP.